Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk teman-teman sekalian yang baru melihat video saya, jangan lupa subscribe. Apabila teman-teman merasa channel saya ini bermanfaat, bisa dijadikan sebagai tambahan informasi, teman-teman bisa langsung share atau bagikan ke teman-teman yang lain. Kali ini saya akan membahas tinta printer Epson yang berbahan dasar air atau tinta day. Nah, jadi kalau channel video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang tinta day yang saya gunakan. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang usaha terus takut dengan beredarnya tinta Epson yang packaging original tapi ternyata itu KW. Nah, di video kali ini saya mungkin bisa memberikan solusi ya. Kenapa saya bilang ini solusi? Karena dengan cara yang saya lakukan ini itu bisa untuk mengurangi yang namanya peredaran barang KW. Jadi yang dimaksud dengan barang KW itu produk yang menyerupai aslinya, namun itu sama sekali produk tiruan yang membuat suatu brand itu rugi, ditambah lagi dengan tidak membayar pajak ya. Jadi kalau brand original itu biasanya membayar pajak. Nah, makanya dia lebih mahal karena original ya. Karena membayar pajak jadi dia mahal. Nah, tapi kalau KW ini kan dia menumpang istilahnya. Jadi menumpang dengan merek brand tertentu atau brand Epson. Nah, solusinya ya yang saya gunakan itu menggunakan tinta-tinta yang bukan original tapi dia mempunyai merek dagang sendiri. Jadi dia bisa dibilang kategori tinta universal. Jadi dia bisa dipakai di beberapa printer seperti Canon, Epson, Brother, HP dan lain-lain yang berbahan dasar air atau yang saya bahas ini tinta day. Nah, jadi dia printernya printer inkjet ya. Nah, yang saya pakai ini yang mungkin sudah kalian tahu, sebelumnya saya gunakan tinta ini merek printer ink. Nah, adapun printer ink ini sudah umum ya, sudah banyak sekali. Jadi di marketplace banyak sekali yang jual dengan variasi harga yang bermacam-macam. Dari mulai harga 70 ribuan sampai ada yang harga 90 ribuan tergantung tokonya dan letak tokonya ya. Jadi dari kalian, kalau kalian yang mau pesan misalkan di area Jawa Timur ya cari aja di area Jawa Timur. Kalau kalian ada di Jawa Barat ya cari aja di area Jawa Barat. Jadi ada banyak sekali yang jual. Nah, namun beberapa waktu lalu saya mulai mencoba ke tinta seperti ini. Jadi tinta Supreme ini dari Indocard. Jadi harganya juga tidak beda jauh sama tinta yang tinta ini ya. Harganya relatif sama. Ya, tapi yang jelas ini tinta impor. Jadi memang ini diperuntukkan untuk printer Epson. Kalau yang saya baru beli ini memang untuk printer Epson. Dan kalau kita lihat packagingnya ya sama ya. Ini terlihat keterangannya Day Black. Jadi sudah apa istilahnya tertera di bagian stiker dari produk ini ya. Jadi sudah diberikan keterangan bahwa ini berbahan dasar air atau tinta day. Nah, jadi kalau tinta-tinta seperti ini itu kalau kita sebagai percetakan yang sering mencetak dalam jumlah besar dan sering cetak ya, yang pasti harus sering cetak, itu untuk tinta-tinta seperti ini itu sangat direkomendasikan karena
printhead aman ya, yang jelas untuk yang seperti ini printhead aman karena ya mereka brand-brand ini nih membawa kualitas, jadi nggak asal-asalan, beda dengan tinta KW. Ya jadi kalau kita bandingkan dengan harganya saja sudah beda ya. Kalau tinta KW 70.000 ya dapat cuma 70 mili. Sedangkan yang seperti begini bisa sampai 1 liter. Nah, perbedaannya di situ. Jadi harga ini tinta universal ini itu 70 ribuan untuk satu warna ya. Jadi 70 ribuan untuk satu warna dan kapasitasnya itu 1 liter. Jadi bagi kalian yang mungkin mau membantu tindakan pencurian hak cipta atau mungkin ingin memperkecil biaya produksi, nah, jadi pakai tinta seperti ini jadi produksinya itu lebih murah gitu. Jadi di kisaran 1 sampai 4 rupiah per lembar, itu ukuran F4 itu untuk satu warna ya. Jadi kalau 4 warna seperti kita ngeprint berwarna itu memakai 4 warna, jadi ini tinggal dikalikan 4 gitu aja. Adapun saya menggunakan printer Epson, jadi tinta universal itu aman buat Epson, tapi dengan satu syarat, jadi harus dipakai untuk cetak banyak dan sering mencetak. Jadi kalau agak misalkan seminggu 2 minggu baru nyetak, mending pakai yang original aja. Kalau macam mencetaknya sering kayak macam kita tiap hari ada orang datang ngeprint warna, ngeprint dokumen lah, nah itu bagus. Jadi kita pakai tinta universal itu sangat cocok dan print headnya itu aman, jadi tahan lama. Cuman satu kekurangan kalau kita mencetak pakai NCR ya, seperti video sebelumnya yang saya jelaskan, itu yang rusak itu roll-rollnya ya. Jadi roll kertasnya yang akan bermasalah karena kertas NCR mengandung kertas karbon dan biasanya itu di 30.000 ke atas baru mulai masalah muncul. Jadi jangan heran kalau printer inkjet untuk cetak nota umurnya tidak begitu panjang dibandingkan dengan mencetak dokumen biasa. Terus mungkin bagi kalian yang bertanya, Bang gimana kalau untuk cetak foto? Ya kalau untuk cetak foto bisa, cuman tidak disarankan karena tinta ini itu tidak disarankan untuk mencetak dokumen yang bisa dibilang untuk daya tahan warna yang lama, karena dia tidak anti air. Habis itu juga tidak tahan terhadap sinar atau paparan sinar matahari. Jadi sangat tidak disarankan foto. Jadi kalau misalkan untuk cetak foto itu biasanya di 1 minggu setelah cetak itu nanti warnanya akan pudar, meleset. Entah bisa warna merahnya yang pudar atau mungkin warna magenta Asian atau mungkin yellow, itu bisa saja terjadi karena ini tinta D. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat yang tinta foto yang dicetak menggunakan tinta day. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di share dan di subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Salam sukses, mudah-mudahan usahanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.